gitu ya. Nah, supaya waktu kita lebih efektif. Jadi yang kita dapatkan bukan hanya sekedar bagaimana cara mempresentasikan, tetapi konten yang kita presentasikan sedikit, walaupun hanya sedikit, kita bahas dan kita dapatkan pengalaman dari berbagai wilayah di tempat rekan-rekan kita bekerja. Gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini, saya mau Bu Wiwi bersama ya. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk kelompok satu. Kita akan kembali ke alamnya. Begini Bapak Ibu, perlu kita refleksi sebentar aja ya. Ini sudah berapa kelompok yang maju? 3 kelompok waktu yang kita gunakan sudah berapa jam? Banyak jam, yang terakhir nggak usah. Artinya ya kita makanya perlu kita batasi Bapak Ibu ya. Jadi ini waktu yang kita berikan Bu siapa? Basmalah saja. Jadi waktu yang kita berikan sebanyak 45 menit per kelompok. Berharap 30 menit itu cukup untuk melakukan presentasi pada PPT-nya. Kemudian 15 menit itu digunakan untuk mengomentari dan melakukan refleksi dulu dan sharing. Jadi sharingnya juga jangan lama-lama ya, sehingga waktu kita bisa menjaga. Nah kemudian Bapak Ibu, nanti pada saat menanggalkan waktu kita hanya 30 menit, sementara itu PPT seharusnya disampaikan untuk WJP. Oleh karena itu nanti di bagian awal itu skip aja, maksudnya di skip itu hanya cukup ditunjukkan saja, nggak perlu dijelaskan, nggak perlu dibacakan, skip aja. Nah kemudian nanti Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan juga bahwa pada saat kita melaksanakan tugas berserta dengan MGMP, nanti harus lebih mengedepankan perihal bagaimana kita brainstorming. Ya, boleh brainstormingnya antar kita untuk kita, boleh juga brainstorming yang kita tujukan untuk anak, maka harus kita bedakan. Kita brainstorming untuk teman-teman kita dan kita memberikan brainstorming untuk anak-anak kita. Terutama tadi permasalahan seperti yang dinyatakan oleh Pak Malaysia. Bagaimana, apakah harus dimulai dari memberikan konsep lalu kemudian berlatih dengan berbagai problem atau masalah yang ada di lingkungan kita? Kalau kita brainstorming itu justru berawalnya harus dari nol. Kita berikan fakta-fakta, ayo coba pikir bagaimana menyelesaikan masalah itu. Sehingga anak itu kalau dia benar-benar mau berpikir, dia lihat, dia belum punya konsep sama sekali, tapi kalau kita sajikan masalah yang sederhana-sederhana, saya yakin dia akan berusaha untuk memecahkan masalah itu. Walaupun, maka kemarin saya bilang, hasil dari brainstorming tidak harus benar. Karena tujuan dari brainstorming adalah menggali potensi yang ada di kepalanya supaya dia on dulu, bisa hidup dulu, punya semangat dulu. Nah setelah itu baru kita arahkan sedikit demi sedikit, nanti menuju ke konsep yang ingin kita arahkan. Nah sebetulnya kuncinya di situ Bapak Ibu. Jadi jangan sulit banget nih konsepnya begini, terlalu sulit. Enggak, tapi kita ajak dulu bermain. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Suherman ya. Ya. Pak Heri. Oh iya Suherman. Pak Heri. Mohon maaf Ibu. Satu kelas itu yang saya hafal baru 1. Pak Yakode. Yakode Sudian. Nah, ada betul ya? Iya, padahal kita dapat dari ketemu ya. Baru 1. Itu. Pak Sutekno itu saya baru kenal kemarin Pak. Iya. Nah jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang tidak minat di matematika, tapi dia punya potensi di lain bidang, maka boleh diarahkan di situ. Kenalkan dengan konsep itu melalui pengalaman dia sehingga dia akhirnya terpaksa tidak sengaja kena juga. Baru nanti pelan-pelan kita masuk ke kemudian nanti Bapak Ibu, karena pertemuan kita ini salah satunya adalah mengkaji tentang
materi UP yang sering bermasalah. Jadi maka nanti pada saat kita tampil mempraktekkan itu, lebih banyak kita sharing tentang problem-problem yang ada di madrasah kita. Oh, bukan problem materinya Bapak Ibu ya. Kalau materinya saya yakin lebih advance Bapak Ibu dari saya nih. Saya jadinya cicak ngajari buaya kan gitu. Ya. Cicaknya kecil buayanya kan gitu ya. Enggak begitu, tetapi kita sharing seperti yang dikatakan oleh Bu Mas Mami tadi, gimana sih caranya? Terus triknya bagaimana dan seterusnya. Itu yang harusnya kita sama-sama gali melalui praktek itu tadi. Jadi sambil kita praktek 30 menit kita bisa mengkaji satu UP. Materi itu yang akan kita sampaikan, materi itu nanti yang akan kita godok bersama di ruangan ini, sehingga yang kita sajikan katakanlah tadi eksponensial dan logaritma itu permasalahan bisa muncul di sana, permasalahannya begini, di situ begini, kita tahu pengalaman sana begini, pengalaman sini begitu dan seterusnya. Kita akan tahu begitu Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian itu saja sebetulnya. Jadi mulai dari inti sampai di penutup sudah cukup. Jadi waktu kita optimalkan di bagian yang paling krusial itu. Bagian pembuka sampai sudah tayangkan. Breaking nggak usah. Apalagi tadi KPD. Mereka bisa membuat media yang semacam ini. Jadi mereka mencocokkan ada kertas LKPD-nya seperti itu. Jadi itu kembali ke kreativitas kita sendiri. Gimana kita ingin membuat pembelajaran kita itu menjadi menarik. Itu yang pertama dari Pak Rashid tadi ya. Terus yang kedua dari Ibu Basmalah tadi. Mengenai materi. Gini Bu, UP kita itu fungsi eksponensial Bu ya. Fungsi eksponensial itu materinya setelah konsep eksponen itu sendiri. Jadi kita nanti kepada guru-guru, kebetulan karena kita terikat dengan UP-nya kan Bapak Ibu ya, yang kita terapkan itu fungsi eksponensialnya. Jadi kita pahamnya, siswa itu sudah paham konsep Bu. Untuk materi on kita nanti itu kita pahamkan kepada guru, UP kita adalah fungsi eksponensial Bapak Ibu. Jadi barangkali sebelum onnya kita, kalau siswa itu belum mendapat materi konsep eksponen, maka kita berikan dulu sebelum bukan materi prasyarat, kita berikan materi dulu, tapi itu di luar onnya kita. Bapak Ibu kira-kira paham maksud saya atau tidak? Onnya kita kan fungsi eksponensial gitu ya. Nah, ketika siswanya itu belum dapat materi eksponen, maka kita berikan dulu materi eksponen itu. Tapi tidak kita dokumentasi fotonya, medianya seperti itu. Yang kita kreatifkan medianya adalah di fungsi eksponensialnya. Barangkali nanti ketika kita menjadi FASDA, terus ada Bapak Ibu guru yang bingung, kenapa fungsi eksponensial kok bukan konsep eksponennya itu dulu, kan anak-anak bisa aja belum paham eksponen gitu kan. Nah, UP-nya kita kan fungsi eksponensial gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah fungsi eksponensial lanjutannya kan materi logaritma. Seperti itu. Itu dari saya. Barangkali tolong Pak Kelman ini mau menanggapi silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Basmalah. Ya, baik. Tapi kalau kita menghafal, apalagi saya bisa dikatakan kurang bisa menghafal ya, lemah dalam hafalan. Kalau dari awal anak kita didik untuk menerapkan konsep matematika, kayaknya itu lebih bagus. Dan mungkin kami minta pendapat juga dari fasilitator di sini, bagaimana sebaiknya kami sebagai guru di daerah